Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini dengan berusaha lagi di pelajaran PJOK. Mari teman-teman kita berdoa dulu dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa mohon kemudahan. Allahumma yasir wala tu'asir. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, siapkan alat tulisnya dan buku tema. Kali ini buku enrichment yang dipakai. Baik, untuk pelajaran hari ini adalah tentang kebersihan pakaian, kebutuhan tidur, dan kebutuhan istirahat. Untuk kebersihan pakaian, kita seringkali bermain saat pulang sekolah atau dari kegiatan di luar adalah suatu dan selalu terulang adalah dimana pakaian kita menjadi kotor dikarenakan debu dan keringat yang menempel. Kita bermain di tempat yang penuh debu, hal itu dapat mengotori pakaian kita. Pakaian menjadi bau tentunya, apalagi di dalam kondisi COVID seperti ini. Saat teman-teman beraktivitas di luar rumah, diharapkan teman-teman segera mengganti baju, berganti dengan pakaian bersih, mandi, keramas. Ditakutkan virus-virus dari COVID menempel pada tubuh kita dan baju kotor diletakkan pada tempat baju ataupun digantung di luar supaya tidak membawa kuman ke dalam rumah. Biasakan menerapkan pola hidup sehat dalam berpakaian. Apabila baju telah kotor, baju kita juga harus diganti. Jangan memakai pakaian kotor karena dapat menimbulkan penyakit kulit dan gatal-gatal. Gatal-gatal itu kita otomatis mengaruknya ya dan dapat mengakibatkan luka. Dan alangkah baiknya pakaian tersebut harus segera dicuci sampai bersih dan menggunakan pakaian yang bersih saat di rumah. Pakailah pakaian yang sesuai dengan kegunaan. Lanjut, jenis-jenis pakaian ya teman-teman, kita akan mengenal jenis-jenis pakaian yang sesuai kegunaannya masing-masing sesuai jenisnya. Ada pakaian bermain, pakaian seragam sekolah, dan pakaian tidur. Pakaian bermain, ada banyak pakaian bermain atau pakaian saat di rumah, beraktivitas di rumah. Untuk ikhwan, untuk laki-laki biasanya menggunakan celana pendek, kaos oblong, kemeja, training, dan celana panjang. Untuk akhwat, biasanya menggunakan rok panjang atau celana panjang, training, blus, kemeja, kaos oblong, dan tidak lupa tetap memakai jilbab. Pakaian bermain yang kotor harus diganti saat kita mau tidur. Karena saat bermain, walaupun di kondisi di rumah pun, pasti juga akan terkena debu dan keringat. Jadi saat masuk di kamar tidur, saat di tempat tidur, kita mau tidur, baju yang kita gunakan juga harus pakaian tidur tentunya, pakaian yang bersih. Lanjut, pakaian tidur adalah biasanya disebut piyama atau baju tidur. Seperti ini, teman-teman ada yang punya baju tidur. Pakailah baju tidur yang bersih untuk tidur. Baju tidur itu longgar dan tidak ketat. Pakaian tidur yang ketat dapat menghambat gerakan tubuh dan pernapasan. Pakaian tidur yang kotor menyebabkan tubuh jadi gatal. Akibatnya apa? Kurang tidur dan tidurnya menjadi tidak nyenyak karena terganggu. Saking ketatnya bajunya, jadi membuat pernafasan menjadi sesak kalau pakai baju yang ketat. Berbeda saat kita berenang ya nak ya, memang
Ada khusus baju untuk berenang, bajunya cenderung lebih ketat karena untuk pergerakan di dalam air. Jadi untuk tidur kita dianjurkan memakai pakaian yang longgar dan tidak ketat. Lanjut ya. Untuk seragam sekolah, biasanya di sekolah kita ada 3 seragam dan beberapa hari memakai baju bebas muslim. Tapi untuk seragamnya, kita diwajibkan memiliki seragam merah putih, seragam pramuka, dan baju olahraga. Baju olahraga kita adalah seragam outbound ya nak ya. Seragam outbound yang kita punya itu termasuk jenis baju olahraga. Saat berolahraga, dianjurkan memakai baju yang mudah menyerap keringat. Karena saat berolahraga otomatis keringat juga akan banyak. Kalau kita menggunakan baju yang kemeja, berkerah, ini akan membuat baju tambah basah dan tambah tidak nyaman saat berolahraga. Karena biasanya kalau baju olahraga itu terbuat dari kaos, longgar dan nyaman untuk dipakai beraktivitas bergerak untuk berolahraga. Pakaian seragam yang kotor harus diganti setibanya di rumah. Karena seragam sekolah atau pakaian seragam kalau terkena debu dan keringat, ini kalau dipakai terus-terusan akan mudah kotor dan rusak. Jadi alangkah baiknya seragam sekolah apabila sudah sampai di rumah berganti baju dengan baju bermain atau baju di saat di rumah. Bagaimana cara menjaga kebersihan pakaian kita? Apabila akan dipakai lagi baju seragam sekolah, tentunya gantung pada gantungan pakaian yang ada di luar rumah, diangin-anginkan. Dan apabila sudah kotor ya harus segera dicuci. Mulailah mencuci pakaianmu sendiri ya nak ya. Jadi teman-teman sudah besar, jadi sudah harus melatih kemandirian dan mencuci bajunya sendiri. Mencoba untuk mencuci bajunya sendiri, insya Allah akan meringankan beban dari orang tua. Bagaimana cara mencuci yang benar teman-teman? Bu guru, aku ada mesin cuci. Ya, kalau memang ada mesin cuci ya tetap dengan prosedurnya memakai mesin cuci ya nak ya. Kalau pemakai tangan sama istilahnya, kalau pakai mesin cuci tetap ada sabun cuci, harus dibilas berulang, ada alat pengering dan lain sebagainya. Kalau kita mencuci pakai tangan, jadi tetap menggunakan sabun, kuceklah pakaian hingga bersih. Pisahkan antara pakaian yang berwarna dengan yang berwarna putih supaya tidak kalau orang bilang kelunturan ya. Luntur bajunya. Kadang ada itu baju-baju yang sering luntur bisa melunturi baju yang putih-putih atau yang polos-polos. Jadi sebelum mencuci baju yang berwarna biasanya dipisah dulu, baru dicuci bergantian. Sikatlah bagian tertentu hingga bersih, sehingga kotoran yang menempel pada baju nanti saat dicuci juga akan bersih tentunya. Misalnya pada kerah baju, biasanya yang paling sering kotor itu di kerah baju, ujung dan pangkal lengan baju, bagian pinggang celana, dan ujung celana. Selanjutnya, bilaslah cucian dengan air yang bersih sebanyak 3 kali. Apabila ingin pakaian lebih harum, tambahlah pewangi pakaian ya nak ya. Karena sekarang banyak dijual merek-merek dan harum-harum baunya. Jadi itu digunakan untuk mengharumkan pakaian saat selesai pakaian itu dicuci, dibilas kurang lebih sebanyak 3 kali. Nah, baru direndam dengan pewangi pakaian, lalu diperas dan dijemur hingga kering. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan bagaimana langkah-langkah mencuci baju, teman-teman harus menceritakan. Jadi
mencuci pakai sabun, dikucek pada bagian yang terkena kotoran atau noda, misalnya di kerah baju, ujung lengan, ujung celana, lalu dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali, lalu direndam dengan pewangi, diperas dan dijemur hingga kering. Begitulah langkah-langkah untuk mencuci baju. Setelah kering, pakaian harus disetrika. Tujuannya agar pakaian rapi dan bersih. Pakaian yang bersih mencegah penyakit kulit. Simpanlah pakaian di lemari pakaian. Lipatlah pakaian dengan rapi. Letakkan kapur barus, jangan lupa, atau pengharum almari. Sekarang kita banyak jumpai juga untuk mencegah kutu. Nah, gunanya kapur barus di almari ini sangat bermanfaat, Nak, supaya baju juga tetap harum, mencegah kutu atau ngengat. Nah, biasanya ada itu ngengat yang ada di dalam almari itu, dan mencegah bau apek biasanya. Jadi siapa sih yang nggak pingin bajunya harum, rapi, bersih? Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu juga menyukai akan kerapian, kebersihan, dan keindahan. Lanjut ya, Nak ya. Tugas teman-teman menjawab pertanyaan pelatihan soal pada LK di bawah bacaan. Teman-teman membaca dulu baru bisa menjawab pertanyaan yang di bawah sini ya. Memakai pakaian kotor dapat menimbulkan penyakit titik-titik dan titik-titik. Insya Allah ini mudah ya, Nak ya. Lanjut. Kebutuhan tidur. Terdapat beberapa cara untuk menjaga kesehatan kita, misalnya dengan berolahraga teratur, menghindari narkoba, miras, rokok, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup tentunya. Kira-kira apa salah satu cara termurah untuk menjaga kesehatan teman-teman? Yang paling murah menjaga kesehatan dan tidak berbayar? Ya, adalah dengan beristirahat dengan cukup. Cara termurah untuk menjaga kesehatan adalah beristirahat dengan cukup. Istirahat yang cukup mempunyai beberapa manfaat untuk tubuh kita. Misalnya, akan mengganti sel-sel yang rusak. Dan sarana istirahat tubuh setelah beraktivitas. Tentunya kalau kita habis beraktivitas, badan kita, otot-otot kita akan terasa lelah, Nak ya. Lalu bagaimana supaya tidak mengalami kelelahan? Ya, dengan jalan itu tadi. Kita harus beristirahat dengan cukup, tidur yang cukup, ya, dengan asupan yang harus seimbang, makan buah, makan sayur, minum vitamin. Nah, setelah itu, setelah kita istirahat cukup, bangun pun saat habis tidur pun tubuh juga akan terasa lebih bugar dan segar. Jadi kita tidak boleh memforsir kegiatan kita. Jadi harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan dan istirahat. Jadi kita harus tahu kapan kita sudah ngerasa capek, lelah. Nah, tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh begadang. Tidak boleh lama-lama juga bermain. Main terus sampai malam. Sampai tidurnya larut malam. Dan melakukan aktivitas yang lain yang terlalu dipaksakan akan mengakibatkan kelelahan. Pada saat tidur terjadi perubahan di dalam tubuh, diantaranya 1. Penurunan gerak tubuh, 2. Penurunan suhu badan, 3. Penurunan pernafasan, 4. Penurunan kegiatan otak dan syaraf, 5. Penurunan gerakan otot, 6. Tekanan darah turun. Ya, jadi inilah yang terjadi saat kita tidur, Nak. Tubuh kita akan terjadi seperti ini. Penurunan gerak tubuh, suhu badan, pernafasan, penurunan kegiatan otak dan syaraf, dan penurunan gerakan otot serta tekanan darah pun juga ikut turun. Ini terjadi
saat kita tidur itu seperti ini. Rata-rata waktu untuk tidur malam adalah 8 jam per hari. Kita tidur itu memerlukan waktu 8 jam per hari, bisa lebih dan bisa kurang. Tapi kalau hanya tidur malam 3 jam saja itu sangat tidak baik untuk kesehatan badan. Biasakan tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Ini juga sama seperti anjuran Rasulullah kita, supaya kita habis isya biasanya tidur. Ya nak ya, supaya apa? Supaya kita bisa bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah kita tahajud. Setelah sholat tahajud bisa tidur lagi dan bangun lagi di saat menjelang subuh. Bangun pagi hari menyehatkan karena udaranya masih segar. Ya, siapa yang suka bangun pagi? Pagi sekali ya. Sekitar jam 4, 5 itu ya teman-teman ya. Itu saatnya kita juga sebagai umat muslim untuk menunaikan sholat subuh. Ya. Coba teman-teman keluar kalau udah pagi hari itu mesti udaranya terasa segar. Bangun pagi yang terlambat dapat menyebabkan tergesa-gesa ke sekolah. Tidak hanya ke sekolah saja, ke kantor, ke aktivitas yang lainnya, semuanya akan jadi tergesa-gesa karena terlambat bangun. Tidur siang dibiasakan secukupnya saja agar badan pun kembali segar. Ini biasanya anak-anak sulit kalau disuruh tidur siang. Tidur siang itu juga bagus teman-teman, 1 atau 2 jam untuk memulihkan kondisi tubuh kita. Di mana otot yang tegang akan kembali pulih dan tubuh terasa lebih segar. Untuk manfaat bangun pagi di sini ada ya. 1, tubuh menjadi segar, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya ingat, menyehatkan paru-paru, menjaga kesehatan tulang, membuat kulit awet muda, meningkatkan metabolisme, menurunkan kolesterol. Ini manfaat bangun pagi teman-teman. Lanjut, gangguan tidur menyebabkan masalah kesehatan. Betul, biasanya orang akan jadi sakit kepala, gangguan syaraf, penurunan daya tahan tubuh, penurunan daya pikir dan kelelahan. Apalagi nak, di saat pandemi begini kita tidak boleh dalam kondisi kelelahan atau daya tahan menurun nak. Jadi virus itu bisa dapat menyerang langsung dengan mudah apabila kondisi badan kita dalam keadaan kelelahan yang amat sangat, kekurangan tidur, daya tahan menurun akibat begadang. Otomatis untuk selanjutnya kondisi tubuh kita jadi tidak karuan, lemes ya. Apabila kurang tidur, tubuh terasa kurang sehat. Ini badan jadi lemas, matanya berkunang-kunang, dan kepala terasa berat. Inilah akibat dari kurang tidur. Bisa sakit kepala, gangguan saraf, lelah. Apabila terasa mengantuk, itu teman-teman jangan menunda ya untuk keinginan tidur. Apalagi kalau udah malam, udah ngantuk sekali jam 8, 9. Teman-teman langsung tidur. Jangan begadang karena kurang baik bagi kesehatan. Orang yang sering begadang akan mudah sakit. Ini benar teman-teman ya. Kebanyakan orang yang begadang bekerja sehingga larut malam dan kadang sampai pagi karena harus mengerjakan sesuatu. Jadi besok paginya akan jadi seperti ini. Kurang tidur, berkunang-kunang, lemes, lelah ya. Jadi akan mudah sakit, rentan. Ada baiknya saat mau tidur kita harus basuh kaki dan basuh tangan. Seperti yang Rasulullah juga anjurkan, alangkah baiknya kita kalau mau tidur itu berwudu dulu. Jangan lupa menggosok gigi sebelum tidur dan memakai pakaian tidur
yang longgar dan nyaman. Untuk kebutuhan istirahat, ini apalagi ya untuk anak-anak ini sangat penting untuk pertumbuhan, masa pertumbuhan untuk anak-anak. Karena terjadi pertumbuhan fisik. Selain itu, tidur dan istirahat juga bertujuan melatih kedisiplinan anak. Anak akan terbiasa dan mampu untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Kebutuhan tidur juga harus seimbang. Apabila kurang tidur, tubuh akan jadi lemas dan mata berkunang-kunang. Tapi apabila kelebihan tidur, jadi dia tidur terus, dikit-dikit tidur terus, ngantuk terus. Ini juga akan mengakibatkan tubuh juga terasa lemas. Ya, jadi kita harus tidur itu juga harus seimbang nak ya. Ada waktunya. Biasakan tidur siang setiap hari. Tidur siang sepulang sekolah. Lalu segera makan, sholat zuhur, lalu berangkat tidur. Cukup 2 jam saja. Setelah tidur siang, tubuh akan terasa segar dan siap untuk beraktivitas. Oke, untuk selanjutnya teman-teman juga mengerjakan latihan soal LK yang ada di halaman 139 dengan menjawab pertanyaan di bawah ini dengan bacaan yang ada di atas. Baik teman-teman, terima kasih. Selamat mengerjakan, semoga dimudahkan. Semangat, terima kasih anak-anak SD 3. Terima kasih ayah bunda. Jangan lupa rajin cuci tangan, jaga kesehatan, menghindari kerumunan, dan selalu memakai masker ya nak. Stay at home. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.